Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan kasus atau peristiwa yang viral penembakan Bahar Smith kabarnya. Kita tidak tahu ya apakah ini rekayasa atau ini memang terjadi. Tetapi dari bukti yang kita temukan atau yang kita dapatkan sampai hari ini di media sosial, itu banyak kemungkinan atau kemungkinan besar kejadian ini adalah kejadian rekayasa, sahabat-sahabat. Kenapa itu? Satu, tidak ada bukti sama sekali atau tidak ada saksi yang melihat kejadian itu. Apalagi ini terjadi, kalau kita lihat itu posisinya dia sedikit agak-agak sepi, di tempat yang yang agak-agak kurang dilalui oleh warga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sama sekali bukti selongsong selongsong peluru yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam pada saat olah TKP atau melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Itu tidak ada sama sekali, sahabat-sahabat. Dan yang ketiga adalah sekaitan dengan keluarga korban yang merasa dirinya korban, itu posisinya fine-fine saja. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Kalau kita dengarkan dari percakapan ibunya, itu santai-santai saja, hanya ingin dipiralkan saja di media sosial. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat ya. Lagi-lagi melalui pengacaranya juga sahabat-sahabat itu tidak sama sekali mempertegas bahwa dia dalam posisi tertembak. Dia hanya secara formalitas, kemudian hanya secara umum saja dia sampaikan bahwa dia baik-baik saja, kondisinya Bahar itu baik-baik dan menunggu hasil dari kepolisian. Itu kan normatif, sahabat-sahabat, dan tidak meyakinkan kepada publik bahwa si Bahar itu tertembak. Nah, seperti apa pernyataan dan ulasan jawaban respon dari pengacara si Bahar Smith sebagai kuasa hukum? Silahkan sahabat-sahabat nilai sendiri. Saya akan coba putarkan rekaman videonya seperti apa pernyataannya si pengacara Bahar Smith yang begitu ringkas dan saya kira yang tidak jelas. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait berita-berita yang berkembang saat ini berkaitan dengan Habib Bahar bin Smith, kami dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith malam Sabtu kemarin mendampingi Habib Bahar bin Smith dalam berita acara pemeriksaan. Dan sebelumnya memang Habib Bahar juga sudah melaporkan peristiwa berkaitan dengan perkara beliau. Selanjutnya kita juga sudah mendampingi beliau pada saat visum di Rumah Sakit PMI Bogor. Adapun kondisi beliau saat ini, alhamdulillah dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Mohon doa dari seluruh umat agar permasalahan ini bisa selesai. Terkait dengan rilis yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan adanya rilis itu, maka kami dari tim advokasi menjawab bahwa kita memang sudah mendampingi beliau, proses sudah berjalan, jadi kita akan menunggu proses dari pihak kepolisian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma drama nggak bermutu soal isu penembakan Bahar Smith itu. Jadi intinya itu ya Bahar Smith itu bohong aja anunya itu. Untuk mengalihkan isu tentang nasab gitu. Udah kita fokus aja persoalan ilmiah, buktikan nasab Alawi itu sampai tersambung ke Rasulullah benar apa enggak, karena ini sudah terbukti berbahaya dan merusak agama, bangsa dan negara gitu loh. Saran saya,
Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo. Ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Masya Allah, dibiayai. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Kita sudah nonton bagaimana sampai hari ini di media sosial di mana-mana ramai bahwa tidak ditemukan, tidak ada saksi dan tidak ada selongsong peluru apa-apa. Itu yang membuat kita semua curiga bahwa ini adalah pengalihan isu, yaitu isu suriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dia jawab sebagai tuntutan publik, yang dia tidak sampai hari ini tidak pernah jawab apakah dia mau melakukan tes DNA atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah dari Gus Fuad Pleret sudah jelas bahwa ini adalah bohong. Ini adalah rekayasa untuk pengalihan isu sebagai apa ya, untuk membuktikan dirinya apakah dia suriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ditambah lagi kalau you mau melakukan tes DNA itu gratis. Dan Wali Songo, keturunan Wali Songo sudah membuktikan, sudah melakukan, sisa dia yang harus bertanggung jawab dan harus lakukan itu. Apakah dia bagian dari suriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini Bahar Smith gembor-gemborkan pada saat dia melakukan ceramah-ceramah dakwah di mana-mana, sahabat-sahabat. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dakwanya itu semuanya wajib menghormati dan menghargai suriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merasa dirinya adalah bagian dari itu. Sehingga tantangannya adalah silahkan tes DNA. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.